mulai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di malam ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu sumber dana bank. Jadi kalau minggu lalu kita udah latihan manajemen dana bank, sekarang kita masuk ke sumber dana bank dan aktivitas perbankan. Oke, kita mulai. Nah, pengertian dari sumber dana bank dulu. Ya, sumber dana bank itu apa? Jadi sumber dana bank itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank, ya. Dana yang dihimpun itu berasal dari dalam perusahaan maupun dari lembaga lain di luar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat. Jadi sumber dana bank itu ada 3, dari masyarakat, dari dalam perusahaan sendiri, serta dari luar perusahaan sendiri. Dari dalam perusahaan apa? Misalnya setoran modal, ya, setoran modal dari manajemennya, ya. Terus kalau dia sudah menjual saham, nanti pembelian saham dari para karyawan itu berasal dari dalam perusahaan. Sedangkan dari luar perusahaan, dari lembaga lain misalnya, itu dari lembaga keuangan yang lain atau lembaga yang ingin berinvestasi di bank tersebut. Sedangkan dari masyarakat, itu bentuknya bisa tabungan, ya bisa giro, dan bisa deposito. Oke, nah ini ya, sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri. Jadi sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Contohnya apa? Ada setoran modal dari pemegang saham. Ya, pemegang saham ini ya yang membeli saham dari milik perusahaan milik bank tersebut. Lalu cadangan bank, ya misalnya laba ditahan, ya laba yang tidak dibagikan, atau dividen saham yang tidak dibagikan. Jadi tahun sebelumnya itu akan menambah modal di tahun berikutnya. Ini yang ketiga, laba yang belum dibagi ya atau laba ditahan. Itu merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan. Sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Lalu berikutnya ada keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif besar daripada jika meminjam ke lembaga lain. Tapi bukan berarti tidak membayar bunga ya, tetap. Yang namanya orang berinvestasi kan pengen mendapatkan hasil. Ya, tetap nanti bank akan memberikan hasil. Cuma persentasenya memang tidak terlalu besar dibandingkan mereka berhutang dari lembaga lain. Nah, ini yang kedua berasal dari masyarakat luas. Jadi sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Dikelompokkan menjadi 3, simpanan giro, simpanan tabungan, serta simpanan deposito. Yang ketiga yang berasal dari lembaga lainnya. Ya, nanti yang giro kita akan jelaskan ya. Jadi sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan atas pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Jadi pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu. Biasanya itu pada kondisi-kondisi yang tertentu ya. Dulu kayak di tahun 97 ya, ada yang namanya krisis moneter. Bank tersebut banyak yang mencari dana dari sumber lembaga lainnya. Ada yang minjam dari bank sebelah ya, minjam dari bank lain, minjam apa? Minjam uang tunai karena mereka kehabisan uang tunai. Nah, tapi ini menjadi pilihan terakhir buat bank ya. Jadi mereka fokus dari 2 yang tadi, dari dalam dan dari masyarakat. Nah, ini saya lewatkan. Nah, kita masuk ke giro tadi. Ya, simpanan dari masyarakat. Yang pertama tadi ada giro, yang kedua tabungan, yang ketiga deposito. Kita mulai dulu dengan giro. Apa sih itu giro? Jadi giro itu adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. BG, ya BG itu singkatan dari biliet giro, atau sarana pembayaran lainnya
atau dengan cara pemindah pembukuan, ya. Nah, giro tersebut adalah simpanan pihak ketiga. Jadi maksudnya apa? Ya, simpanan pihak ketiga itu berupa penyimpanan sejumlah uang di bank dalam bentuk giro. Ya, pihak ketiga ini siapa? Pihak ketiga ini masyarakat. Ya, jadi masyarakat ini adalah pihak ketiga. Baik itu masyarakatnya dalam bentuk perorangan maupun dalam bentuk perusahaan. Nah, saya lanjutkan. Simpanan ini dilakukan atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, ya, di mana nasabah menyimpan dananya di bank untuk kemudian dikelola oleh pihak bank. Dan dalam setoran pertama untuk membuka rekening giro ini, masing-masing bank mematok jumlah yang berbeda. Jadi ibaratnya ini adalah saldo awal pembukaan, ya, buka gironya. Tiap bank itu beda-beda. Ada yang menerapkan 1 juta, ada yang menerapkan 2.500.000, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 50 juta. Jadi kebijakannya itu kembali lagi ke masing-masing bank untuk setoran awal. Lalu penarikan dana itu dapat dilakukan setiap saat, ya. Jadi penarikan dana dari rekening giro dapat dilakukan kapan saja. Asal dana yang tersedia mencukupi, ya, dana yang hendak diambil pada saat itu, ya. Tapi pengambilannya dia akan menggunakan yang namanya warkat. Ya, warkatnya itu ada yang berupa cek, ada yang namanya bilet giro tadi yang di atas ini. Ini cek dan bilet giro. Nah, ini cara penarikan giro. Jadi ada beberapa jenis sarana yang dapat dipakai untuk menarik dana di rekening. Pertama, cek. Ya, cek ini juga ada yang namanya cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang, dan cek kosong. Nanti saya jelaskan. Ya. Yang kedua BG, bilet giro. Orang singkat dengan BG. Ya. Itu adalah surat perintah dari nasabah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima. BG akan berfungsi sama dengan cek silang, ya. Nah, seperti itu. Jadi ada dua ya alatnya. ATM nggak bisa. ATM nggak bisa buat tarikan giro karena giro ini nggak bisa diambil tunai langsung, ya. Jadi harus melewati pemindah bukuan dulu, ya. Kecuali dia menggunakan alat yang namanya cek. Kita datang ke bank, ya. Kita datang ke bank lalu kita cairkan ceknya. Nah, ini contoh dari bilet giro. Ya. Jadi disebut sini nanti bilet giro, nomornya, nomor seri bilet gironya berapa, ya. Nanti kita isi di sini tanggalnya dan tahun. Ya, cara pengisiannya. Di sini ada diminta kepada saudara pada tanggal berapa, ya. Jadi kita sebutkan tanggalnya. Nah, biasanya giro ini nggak menyebutkan di tanggal yang sama. Misalnya gini, sekarang tanggal 13, ya. Kita ngisi ceknya bukan tanggal 13 juga, tapi biasanya mundur. Ya, kenapa seperti itu? Ya, fungsi giro dibuka oleh para nasabah biar mereka bisa memundurkan jadwal untuk membayar. Ya, biasanya dilakukan oleh para pembeli ini. Misalnya kalian jual, saya pembeli, ya. Kalian jual barang, saya bayarnya dengan giro. Tapi gironya nanti mundur. Misalnya mundur 7 hari atau mundur 1 minggu. Ya, nanti saya akan sebutkan tanggalnya tanggal 20 baru bisa dicairkan. Jadi nanti di sini diminta kepada saudara pada tanggal 20 Maret 2023 memindahkan sejumlah dana atau beban rekening kami sejumlah berapa juta. Ini nominal ya. Misalnya 10 juta, tulis 10-nya 6 kali. 10.0nya 6 kali ya. Nah, di sini kita nyebutnya dengan dalam huruf 10 juta rupiah. Gitu, ya. Untuk keuntungan nomor rekening mana? Ya, kita sebutkan. Biasanya kalau kita sudah jadi nasabah bank, itu dicetakkan oleh bank nama perusahaannya. Ya, kayak gini contohnya. PT Mia Jalan Rasuna Said, ya, Jakarta Pusat. Pada bank apa? Ya pada bank ini.
ya. Atau bank lain dia kalau mau dia isi, misalnya dia bukan nasabah Bank BMI ini, ya, dia nasabah Bank BCA, ya dia datangnya ke BCA untuk dicairkan. Nah, ini nanti ada nomor seri-serinya. Ya, nanti tanda tangan. Di belakang ada yang namanya spacement, ya. Itu harus ditandatangani 2 kali. Jadi tanda tangannya itu ada 3, satu di sini, yang 2 lagi yang di belakang itu di depan teller kita nanti tanda tangannya. Ya, kita tanda tangan di depan teller sebanyak 2 kali. Seperti itu. Sampai di sini jelas? Atau ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke. Kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, terus ini cek. Ya, cek berbeda. Ini. Jadi apa sih beda cek dengan BG? Ya, dia sama-sama alat pembayaran. Ya, dan berasal dari rekening yang sama, yaitu giro. Cuma perbedaannya, misal gini ya, kalian penjual, saya pembeli. Saya menyerahkan cek kepada kalian sebagai alat pembayaran. Ya, misalnya bisa dicairkan hari itu juga. Cek biasanya bisa, langsung hari itu juga bisa. Giro itu sebenarnya bisa juga sih, cuma orang kalau langsung hari itu juga mereka akan menggunakan cek, nggak menggunakan giro. Karena giro melewati yang namanya clearing nanti. Ya. Nah misalnya kalian, saya adalah pembeli tadi. Saya mengeluarkan cek buat kalian, buat bayar. Dan saya nasabah BCA. Berarti cek yang saya keluarkan itu adalah cek BCA. Ya. Terus, kalian bukan nasabah BCA. Kalian nasabah BNI misalnya. Ya. Kemana kalian harus datang? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, jika kalian adalah nasabah BNI, tapi kalian menerima cek BCA, kalian datangnya ke BCA. Tapi saya bukan nasabah BCA, nggak apa-apa. Ya. Kalian tinggal datang ke BCA, datang ke teller, cairkan cek, ditanya nanti nasabah atau bukan. Kalau bukan, ya, atau nanti di slip penarikannya itu ada kok nasabah dan non nasabah, ya. Kalau bukan, kalian akan diterimakan tunai uangnya sebesar yang tertera di dalam cek. Tapi kalau BG atau bilet giro, saya tadi nasabah BCA, kalian nasabah BNI, saya menyerahkan giro BCA, kalian datangnya ke BNI, ke bank tempat kalian mempunyai rekening. Beda dengan cek. Cek kita harus datang ke BCA-nya. Ya, kalau BG, kalian datang ke BNI. Nanti oleh BNI dilakukan yang namanya proses clearing untuk mencairkan uang tersebut. Nah, proses clearing itu akan memakan waktu 2 hari kerja. Ya, jadi misalnya harinya hari besok Selasa, ya kalian datang ke bank tapi datangnya pagi ya. Karena kalau datangnya siang nanti diprosesnya besoknya di hari Rabunya. Ya misalnya kalian datang pagi Selasa, itu nanti uang kalian akan masuk ke rekening paling cepat itu Rabu sore atau normalnya itu di Kamis siang. Itu uangnya masuk. Jadi nggak bisa langsung masuk kalau BG-nya adalah BG bank lain ya. Tapi kalau misalnya saya nasabah BNI, kalian nasabah BNI, saya nyerahkan BG BNI, ya hari itu juga udah langsung masuk. Seperti itu. Oke, sampai di sini jelas? Jadi perbedaan cek dengan BG. Nah, kita masuk pengertian cek. Apa sih cek? Ya, tulisannya cekwe ya, cek. Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro, ya, di rekening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran, ya. Jadi kalau misalnya buka tabungan bisa minta cek nggak? Nggak bisa, ya. Cek itu kalau kalian bisa hanya buka rekening giro. Kalau buka tabungan dapatnya apa? Dapatnya ATM, ya.
kartu ATM yang dapat. Nah, pengertian cek lagi itu adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut. Ya. Jadi perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Jadi cek ini ada dua ya, ada atas nama, ada atas unjuk. Misalnya gini, ini bayar, disebutkan namanya di sini. Ya, berarti yang bisa mencairkan itu hanya si Khairul Rizal ini, bin Zulkafli ini yang bisa mencairkan. Tapi ada juga yang tidak disebutkan namanya. Jadi di sini bayar kepada yang namanya tersebut atau si pembawa. Ya, nah ini dia hati-hati kalau si pembawa. Ya, misalnya cek tersebut hilang, ya cek tersebut hilang, si penemu cek ini selama cek tersebut tidak diblokir bisa mencairkan, karena namanya nggak disebut di sana. Ya kecuali kalau namanya kayak di sini, selain orang lain nggak bisa mencairkan selain Khairul Rizal ini. Ya, itu bedanya. Jadi ada cek atas nama, ada cek atas unjuk. Kalau cek atas unjuk tidak ada nama, ya siapapun yang membawa cek tersebut bisa mencairkan cek tersebut. Nah, ini syaratnya ya. Jadi pada surat cek harus tertulis kata cek. Lalu surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Terus yang ketiga, nama bank yang harus membayar atau tertarik. Ya, harus disebutkan. Lalu penyebutan tanggal, penyebutan itu ya. Tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Itu di mana, serta tanggal tanda tangan si penarik. Tadi yang di depan 1, di belakang nanti ditandatangani di depan teller sebanyak 2 kali. Nah, syarat lainnya apa? Tersedianya dana. Ya. Jadi kalau misalnya dananya tidak tersedia gimana? Yaitu dianggap nanti sebagai cek kosong. Ya, atau cek tidak cukup dana. Nggak boleh sering-sering gitu ya, 2 kali seperti itu nanti akan masuk ke dalam blacklist Bank Indonesia, daftar hitam Bank Indonesia. Nanti ada sanksinya. Sanksinya tidak boleh bertransaksi dalam bentuk giro itu selama 6 bulan kalau nggak salah yang pertama itu. Lalu ada materai yang cukup, ya itu sesuai dengan aturan materai. Materai untuk nominal berapa menggunakan materai 10.001, untuk nominal berapa tambah lagi materainya, itu sesuai dengan aturan perpajakan. Lalu jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek, ya. Kadang ada penebalan gitu ya. Terus mau nulis 0 tertulis 8, akhirnya kita agak tebelin, ya itu harus diparaf nanti. Lalu jumlah uang yang tertulis di angka dengan huruf itu haruslah sama. Ya, jadi kalau angkanya bulat kan enak 10 juta, 5 juta. Tapi ada orang susah juga nulis 5.728.500 rupiah. Nah, itu susah mereka. Ya. Nah, jadi terbilang dengan tersebut di dalam bentuk huruf itu harus sama. Lalu memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkan cek tersebut. Jadi setelah kalian nerima cek ya, kalau kalian masih belum butuh, itu masih boleh sampai 70 hari lagi kalian mencairkan cek tersebut. Lalu tanda tangan atau stempel perusahaan itu harus sama ya dengan yang ada di spesimen. Contoh tanda tangan. Spesimen itu ada di mana? Ada di bank. Ya, jadi bank itu punya spesimen kita. Kalau di tabungan itu ada tuh di buku tabungannya yang ditempel kayak stiker. Ya, jadi coba lihat buku tabungan kalian. Yaitu dibuka di halaman pertama, ya biasanya di kiri atas atau ada yang di kiri bawah, ya itu ada tanda tangan ditempeli dengan stiker. Itu adalah spesimen. Nanti sisanya satu lagi ada di bank. Lalu tidak diblokir oleh pihak yang berwenang, ya resi ceknya sudah kembali, endorsement-nya sudah benar, ya jika ada endorsement itu dari bank sih ya.
Lalu kondisi ceknya sempurna, jadi tidak sobek dan tidak apa. Lalu rekeningnya belum ditutup dan masih banyak syarat yang lain. Itu untuk cek. Nah, jenis cek tadi, ada cek atas nama, cek atas unjuk. Jadi cek atas nama itu merupakan cek yang diterbitkan atas nama seorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Tadi kan saya sudah contohkan ya. Nah, ini contoh lagi. Jika di dalam cek tertulis bayarlah kepada Tuan Roy AKC ya jumlah 3 juta atau bayarlah kepada PT Marindo uang sejumlah 1 juta, maka inilah yang dinamakan cek atas nama. Dengan catatan kata atau pembawa di belakang nama yang diperintahkan itu dicoret. Tadi yang seperti saya bilang atau si pembawa biasanya gitu ya, itu harus dicoret. Ya, kalau tidak dicoret, ya selain yang yang punya nama ini, yang orang lain juga bisa ya karena tidak dicoret sama sekali. Yang kedua, cek atas unjuk. Itu adalah cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu, siapa saja yang dapat menguangkan cek atau dengan kata lain, cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Nah, sebagai contoh, di dalam cek tersebut tertulis bayarlah tunai atau cash atau tidak ditulis kata-kata apapun. Ya, jadi kosong aja, cuma nominal. Ya, cuma nominal berapa, ya, tanggal nominal dalam angka dan dalam huruf, lalu tanda tangan, ya. Ya udah, itu udah bisa dicairkan. Jadi hati-hati jika misalnya cek tersebut hilang dan segala macam, segeralah diblokir ke bank. Ya, segera blokir ke bank. Kalau enggak gimana? Ya takutnya disalahgunakan oleh orang yang menemukan cek tersebut. Oke, ini baru 2. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak, Pak. Oke, enggak ada. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, cek silang ya. Atau disebut juga dengan cross check. Jadi cek silang atau cross check merupakan cek yang di pojok kiri atas ya. Diberi tanda silang 2 ya, 2 tanda silang. Jadi X X gitu ya. Cek ini sengaja diberi tanda silang ya sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau sebagai pemindah bukuan. Jadi kalau misalnya dia udah berubah menjadi non tunai ya, otomatis fungsinya sama dengan BG atau bilet giro, cuma bisa dipindah bukukan. Ya, ada yang seperti itu, ada ya. Kenapa mereka membuat seperti itu? Kadang mereka tidak punya buku BG, itu yang pertama. Yang kedua, uang tunainya belum tersedia, ya. Tapi mereka sudah harus akan mengeluarkan cek, ya. Jadi dikasih tanda XX, ya. Nah, terus yang berikutnya cek mundur, ya, merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya hari ini 1 Mei 2002, ya, sebagai contoh, Tuan Roy AKC bermaksud mencairkan selembar cek dan di mana di dalam cek tersebut tertulis tanggal 5 Mei, ya. Jadi jenis inilah yang disebut dengan cek mundur. Jadi kita nerimanya sekarang, tanggalnya tanggal sekarang, tapi baru bisa dicairkan itu tanggal 5 nanti. Ya. Nah, kita juga harus lihat tanggal 5 itu hari kerja atau enggak. Ya, misalnya tanggal 5 itu jatuh di hari Sabtu. Enggak bisa kita mencairkan karena bank tutup. Ya. Kalaupun ada bank yang buka, mereka tidak menerima proses seperti ini, ya. Terus kalau dimajukan tanggal 4 boleh nggak? Nggak boleh. Ya, jadi minimal itu ya tanggal 5 kita mencairkan. Jadi karena tanggal 5 jatuh di hari Sabtu, ya kita akan datang di hari Senin. Sudah tanggal 7. Ya itu resiko sih, kita menerima cek mundur. Lalu cek kosong atau blank cek ya merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro.
Jadi cek kosong ini bukan cek palsu ya. Dulu banyak orang yang mengira bahwa cek kosong ini adalah cek palsu. Bukan. Jadi cek kosong ini dananya tidak cukup atau dananya kurang. Contoh, nasabah Tuan Rahman Hakim menarik cek senilai 60 juta yang tertulis di dalam cek tersebut. Akan tetapi dana yang tersedia di dalam rekening giro tersebut hanya ada 50 juta. Ini berarti kekurangan dana sebesar 10 juta, ya. Apabila nasabah menariknya. Jadi jelas cek tersebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah dana yang ada. Bisa nggak diambil 50 juta dulu, nanti sisanya kalau udah ada rekening uang lagi di rekening nasabah tersebut? Nggak bisa. Ya. Jadi kurang akan dianggap sebagai cek kosong. Ya. Atau kalau di BG nanti di bilet giro ada proses clearingnya, itu akan ada yang namanya tolakan clearing. Jadi clearingnya ditolak karena dananya tidak mencukupi. Ya, itu untuk yang namanya cek kosong. Terus keterangan yang ada dalam cek tadi, saya ulangi lagi, ada kata-kata cek atau cek, ya, tertulis bank penerbitnya atau bank matrasnya, ada nomor ceknya, itu udah tercetak langsung ya. Jadi buku cek itu saat kita beli loh dari bank itu, ya buku cek, ya itu sudah ada nomornya, ya. Terus ada tanggal penulisan cek itu di bawah nomor cek. Ada perintah membayar atau bayarlah kepada titik-titik atau si pembawa. Nah ini dia, si pembawa. Lalu ada jumlah uang, nominal angka dan huruf, lalu tanda tangan atau cap perusahaan pemilik cek. Nah ini penjelasan mengenai cek. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak, Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh perhitungan jasa giro. Jadi jasa giro ini kata lain dari bunga. Ya, kalau di tabungan, di deposito itu namanya bunga. Kalau di giro namanya jasa giro. Ya, di sini ada nama nasabah Tuan Roy Ibrahim. Ya, ada nomor rekeningnya. Lalu tanggal 1 dia setor tunai 10 juta. Tanggal 7 dia tarik ceknya 2 juta. Tanggal 10 dia setor lagi. 14 dia setor, 16 dia tarik, ya 18 transfer keluar beban rekening, ya. 23 itu ada clearing masuk, jadi nambah ke rekening dia. 29 setor dengan cek bank lain sebesar 8 juta. Pertanyaannya, saudara diminta untuk menghitung berapa bunga bersih yang diterima Tuan Rai Ibrahim selama bulan Mei jika bunga dihitung dari saldo terendah dan saldo rata-rata pada bulan yang bersangkutan. Nasabah juga dikenakan pajak 15%. Buatlah laporan rekening korannya secara lengkap. Oke, untuk yang metode rata-rata, itu ada perhitungan sendiri, nanti ada materinya sendiri. Karena kalau dihitung sekarang, itu harus di kelas ngitungnya ya. Kalau di sini agak susah ya, karena harus ditulis. Ya, kita ambil yang saldo terendah aja nanti. Ya, suku bunganya itu 17% per tahun. Kita buat dulu rekening koran. Jadi seperti ini. Ya ingat ya, kalau di dalam rekening koran atau di dalam buku bank, setiap terjadi penambahan itu akan bertambah di sebelah kredit dan berkurang nanti di sebelah debit. Ya, contoh tadi setoran tunai, dia akan masuk di kredit, di saldonya dia bertambah. Tarik dengan cek, itu berkurangnya di sebelah debit, saldonya ikutan berkurang. Ini ada setoran tunai dan setoran clearing, masing-masing akan menambah rekening tersebut. Ya, dia akan bertambah di kredit, ini jadi 13.000, ini jadi 25.000. Jadi dijumlahkan. Ini 13 tambah 12, 25. Lalu untuk penarikan, jadi ada pengeluaran-pengeluaran semua sebelah debit dan setor lagi untuk penambahan rekening itu ada di sebelah kredit. Nah, jadi seperti ini untuk menyusun laporan rekening korannya, ya. Coba ada yang mau ditanyakan atau jelas untuk penyusunan rekening korannya? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Kalau jelas, kita lanjut lagi. Nah, di sini tadi bunga terendah dan bunga rata-rata. Kalau rata-rata kita harus menghitung harinya. Ini. Tanggal 1 ke tanggal 7 berapa hari. Itu nanti waktu ngitung tabungan sama.
Bunga terendah ya dengan saldo terendah. Saldo terendahnya ini 8.000. Ya bunganya tadi 17%. Ya. Jadi gini. 8 juta ya, dia dalam ribuan tadi. Jadi ngitung bunganya 17% dikali 8 juta tadi saldo terendah dibagi 12 bulan. Ya. Tetap pembaginya adalah setahun ya. Dapat hasilnya 113.333. Lalu bunga ini dikenakan pajak. Pajaknya 15%. 15% dari bunga sebelum pajak ini. Kita kalikan ya. 133.333 kali 15% itu dapat hasilnya 16.999. Dikurangi, jangan ditambah. Dikurangi. Jadi bunga bersih yang diterima nasabah itu seperti ini. 90.334. Jadi metode perhitungan bunga itu ada 3 nanti. Ya, ada metode terendah, saldo terendah. Yang kedua, saldo rata-rata. Yang ketiga, saldo rata-rata harian. Nanti saat hitung bunga tabungan, ya itu lebih jelas nanti cara hitungnya. Karena rumusnya berbeda. Nah, ini rata-rata saya lewatkan dulu. Oke, itu tadi giro. Ya, kita masuk sedikit lagi tabungan. Ya. Nah, tabungan. Jadi, menurut Undang-Undang nomor 10, Undang-Undang Perbankan nomor 10, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek BG ya atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Jadi jangan berharap kalau kita buka tabungan kita akan dapatkan cek. Enggak. Yang kita dapat tadi ATM ya atau kita tarik tunai. Tapi sekarang bank sudah membatasi masyarakat untuk tarik tunai ke teller ya, kecuali yang nominalnya besar. Jadi untuk setoran, sekarang kan banyak mesin ATM yang sudah bisa setoran. Setoran untuk nominal tertentu, ya kalau nominalnya masih di bawah berapa? 100 juta, 100 juta kok nggak, atau 80 juta ya. Itu sebaiknya lewat ATM, tapi kalau udah lewat lebih dari itu, bisa lewat teller. Ya, bank-bank biasanya sudah membatasi biar nggak terlalu ramai di dalam. Ya, dan orang bisa bertransaksi dengan cepat. Nah, besarnya bunga dan setoran awal simpanan tabungan di setiap bank itu menjadi berbeda, ya, sesuai dengan prosedur masing-masing bank. Makanya kalau kita lihat kan tiap bank, bahkan di dalam satu bank yang sama, tapi dia punya produk yang lebih dari satu, setorannya juga beda-beda. Ya contohnya apa? Contohnya BCA, ya BCA itu punya tabungan tahapan BCA itu minimal 500.000. Ya. Terus TAPRES, tabungan prestasi itu lebih lagi. Terus ada lagi tabunganku, itu lebih rendah. Ya. Begitu juga di BRI, dia punya Brimo, punya Simpedes, ya. Itu beda-beda setoran awalnya. Jadi tiap bank itu punya kebijakan dan prosedur yang berbeda. Nah, alat penarikannya apa? Alat penarikannya itu buku tabungan, ya, diberikan kepada nasabah pada awal nabung. Tapi sekarang seperti saya bilang tadi, bank sudah mensyaratkan sebaiknya menarik lewat ATM kalau jumlahnya tidak terlalu besar. Lalu kartu penarikan yaitu ATM, ya. Sekarang kalau dulu memang fungsinya kartu penarikan ya hanya untuk narik, ya. Kalau sekarang ATM itu udah berubah menjadi namanya debit, kartu debit, ya. Jadi kartu debit nggak cuma untuk narik uang aja, tapi juga bisa digunakan untuk transaksi yang lain. Contohnya belanja, ya, terus bayar-bayar, itu udah bisa menggunakan kartu debit. Kalau dulu nggak, hanya untuk narik ATM. Lalu harus ada surat kuasa. Ini untuk kondisi tertentu, si pemilik buku entah lagi sakit atau berhalangan pokoknya, ya, itu bisa dilakukan kuasa. Atau untuk nyetak tabungan aja, ya. Kadang buku tabungan itu kan perlu dicetak. Sekarang bank menerapkan persyaratan bahwa nyetak buku tabungan itu harus si pemilik rekeningnya datang. Kalau si pemilik rekening tidak bisa datang, harus menggunakan surat kuasa.
Nah, seperti itu. Nah, contoh perhitungannya hampir sama juga ya. Nanti kita akan pelajari ini waktu di materi tabungan minggu depan ya. Kita akan pelajari. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ya, Nggak ada ya. Oke, baik sudah. Oke ya, jadi pertemuan hari ini kita akhiri dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin cepat kerja atau kuliah sambil kerja? Bisa daftar dari rumah dan bisa belajar dari rumah. Dapatkan beasiswa pendidikan sampai dengan 100%. Hubungi via WhatsApp 0821 4114 6488 atau sosial media kami, Instagram, Facebook, maupun website.